Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Venila dengan NIM 211020041. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul tentang pelayaran dan perdagangan di Laut Jawa. Pelayaran di Laut Jawa. Yang pertama, sejarah pelayaran dan perdagangan di Laut Jawa. Pelayaran dan perdagangan telah terjadi di Laut Jawa, kemudian telah terintegrasi sebelum kedatangan bangsa-bangsa dari dunia barat. Pada awal abad ke-13 Masehi, benua Asia, Afrika, dan Eropa telah terhubung melalui perdagangan. Di Asia Selatan dan Asia Tenggara terbentuk 5 zona perdagangan laut, yang salah satunya adalah zona Laut Jawa. Zona Laut Jawa meliputi kawasan Samudra Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi dan Nusa Tenggara. Keberadaan Laut Jawa menjadi yang terpenting bagi pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara dibandingkan dengan zona lainnya. Pelayaran di perairan Laut Jawa merupakan yang terpadat karena menjadi penghubung antara kota-kota besar di bagian sebelah utara Pulau Jawa seperti kota Surabaya, Semarang, kota Banjarmasin, dan kota Makassar. Adapun jalur pelayaran di Laut Jawa ini yaitu jalur timur barat. Laut timur barat sebagai titik temu jalur perdagangan menjadi titik temu jalur perdagangan maritim antara India dan Tiongkok. Yang kedua, jalur utara selatan. Laut Jawa sebagai pusat perdagangan Laut Nusantara berperan krusial dalam menghubungkan pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Jalur perdagangan ini mengandalkan sungai-sungai besar sebagai akses dari pedalaman menuju pelabuhan pesisir dengan komoditas utama merupakan hasil bumi. Selanjutnya, pelabuhan dan alat transportasi. Ada beberapa pelabuhan yang ada di Laut Jawa ini, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia karena melayani berbagai jenis kapal baik domestik maupun internasional. Selanjutnya, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Pelabuhan ini adalah pelabuhan terbesar kedua di Indonesia, terutama melayani perdagangan ekspor impor. Selanjutnya ada Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Tegal, Pelabuhan Pekalongan, dan Pelabuhan Gresik. Adapun pola perdagangan dari perdagangan maritim di Laut Jawa ini, yaitu pola perdagangan di maritim di Laut Jawa telah berkembang sejak abad ke-13, menjadikannya sebagai jalur penting bagi pertukaran barang antar benua. Pelabuhan utama seperti Cirebon, Banten, dan Surabaya menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Masyarakat di Kepulauan Indonesia sejak sebelum Masehi telah mampu menjaga dan memaksimalkan potensi maritimnya. Mereka mengembangkan perdagangan, pelayaran, dan industri kelautan di zamannya, serta menjaga kelautan agar mampu menguasai seluruh laut dan segala isinya. Yang selanjutnya, komoditas perdagangan di Laut Jawa. Jaringan perdagangan yang menghubungkan Sunda Kelapa dengan berbagai pelabuhan di Nusantara seperti Makassar, dan Melaka menjadikan Jawa sebagai bagian tengah dan timur sebagai pemasok utama komoditas lokal yang sangat dibutuhkan di wilayah lain, sekaligus menjadi pusat bagi berbagai produk impor. Adapun komoditas perdagangan yaitu rempah-rempah, pala, dan hasil
hasil pertanian lokal, serta sayur-sayuran yang menjadi hasil penting dari petani lokal. Mungkin sekian dari pembacaan makalah saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.